Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dan yang diberkati. Judul renungan pagi ini adalah Tuhan yang bela. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Beginilah firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Apa alasannya? Tidak ada. Kadang orang mau menyerang saudara, mau menjatuhkan saudara tanpa ada alasannya. Alkitab bilang begini, siap sedialah dalam menghadapi segala sesuatu. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bani Edom, Bani Amon, dan Bani Moab saat ini adalah orang-orang dari Yordan. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut, wajar. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kalau saudara tidak tahu mesti buat apa, lari pada Tuhan itu adalah alamat yang tepat. Dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada keberanian, dan di dalam Tuhan ada kesiapan untuk maju dan merebut kemenangan. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ayat 6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukanlah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ayat yang ketujuh, bukanlah Engkau Allah kami, yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu, Israel, dan memberikannya kepada keturunan-Mu itu untuk selama-lamanya. Saudara, Yosafat adalah Raja Yehuda, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Dia menjelaskan betapa ketidakmampuan kami, betapa kami hanya mengikuti Engkau, kami hanya menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Ada musuh yang menyerang kami. Dia tidak bilang, Tuhan, habisi mereka, tidak. Ayat 12, saudara lihat, Tuhan buat sesuatulah, kami enggak kuat, kami enggak punya apa-apa. Saudara, semakin kita berserah pada Tuhan, semakin kita dituntun dalam kedahsyatan kemuliaannya. Pertanyaannya, siapakah Yosafat? 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai yang kelima dan yang ke-12. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Jadi Yosafat adalah ia seorang raja, kerajaannya kokoh, kemudian ia kaya dan sangat terhormat. Ayat yang ke-12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng dan kota-kota perbekalan. Tapi saat dia semakin kuat, makin kaya, terhormat, waktu menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang kita tidak duga-duga, ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia merendahkan diri
dia perintahkan untuk berpuasa. Yosafat hebat dan rendah hati. 2 Tawarikh 18 ayat yang ke-1. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Saudara, Yosafat ini orang hebat tetapi rendah hati. Hidup ini andalkan Tuhan saja, saudara. Kita akan melihat pembelaan yang luar biasa. Siapa itu Yosafat? 2 Tawarikh 18 ayat yang pertama. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Jadi kerajaan Israel ini, kerajaan Yosafat ini terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan Israel. Kerajaan Yehuda itu masih takut akan Tuhan, dan kerajaan Israel mulai melupakan Tuhan. Yosafat waktu menjadi kaya, ia mendapat istri anak Ahab. Dia punya kerajaan Israel dan Yehuda. Lalu apa jawaban Tuhan dari sikap Yosafat? Orang yang rendah hati akan menjauhkan diri dari dosa. Orang yang rendah hati tidak akan aneh-aneh. Dia tidak akan mau menjauh dari Tuhan. Kita lihat 2 Tawarikh 20 ayat 14 dan 15. Lalu Yehesiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asad, ia dihinggapi oleh roh Tuhan. 15, ia berseru, "Camkanlah hei seluruh Yehuda dan Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Begini firman Tuhan, janganlah kamu takut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Amin, puji Tuhan. Karena dia hebat dan rendah hati, Tuhan yang akan berperang, saudara. Musuh semenakutkan apapun, kalau Tuhan yang berperang ganti kita akan melihat kedahsyatan. Haleluya. Yang kedua, apa jawaban Tuhan? Ayat 16 dan 17, saudara perhatikan. Tuhan menyuruh maju, tapi tidak boleh berperang. Cuma menonton saja, ternyata Tuhanlah yang berperang. Kemudian yang ketiga, ayat 18 dan 19. Lalu seluruh orang bernyanyi memuji Tuhan. Tugasnya cuma bersyukur karena melihat kedahsyatan Tuhan. Yang keempat, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, dapat saudara baca di ayat yang ke-21. Jadi saat berada di Tekoa, mereka menyanyikan pujian syukur bagi Allah, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saudaraku, kita perlu menjaga kemurnian hati kita, tetap rendah hati, dan selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Maka Tuhan yang akan membela atau berperang ganti kita. Senjata itu perlu, strategi perlu, tetapi memuji Tuhan jauh lebih perlu. Saudara dapat baca 2 Tawarikh 20 ayat 22 dan 23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak merampas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Yang terjadi adalah kekacauan. Saudaraku, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Tetaplah berdoa, tetaplah memuji, dan tetaplah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang akan membela kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kemurahan Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Balas memberkati setiap tangan yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi gereja Lembah Dieng dan bagi kami semua. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
siapa